Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Adinda Karina dari program studi manajemen dakwah kelas 4B. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai penerapan manajemen operasional pada organisasi himpunan mahasiswa program studi manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, saya sendiri memilih HMPS karena saya merupakan salah satu mahasiswa yang aktif dalam organisasi ini. Jadi saya tahu persis bagaimana organisasi ini dikelola dan juga berjalan. Oke, selanjutnya di slide kedua kita akan membahas dulu nih tentang apa itu manajemen operasional. Teman-teman, sederhananya, manajemen operasional itu adalah segala proses yang mengatur seluruh kegiatan organisasi supaya tujuan yang sudah kita rencanakan itu bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, kalau di perusahaan itu mungkin yang dikelola itu adalah proses produksi barang. Tetapi kalau di HMPS itu berbeda karena HMPS itu kan bergeraknya di bidang pelayanan kan atau jasa. Jadi yang dikelola itu bukan produk melainkan berbagai program kerja seperti seminar, lalu pelatihan, lalu pengabdian kepada masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan potensi mahasiswa. Nah, di HMPS MD sendiri itu juga ada struktur kepengurusan dan pembagian divisi, teman-teman. Jadi masing-masing divisi itu udah punya tugas yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu tetap saling bekerja sama supaya program kerja itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, masuk ke slide berikutnya ada analisis proses operasional. Nah, dari hasil pengamatan saya, HMPS itu sebetulnya sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen operasional. Prosesnya kita mulai dari penyusunan proker maupun program kerja, lalu kita lanjutkan ke pembentukan panitia, lalu ada pembagian tugas sesuai divisi masing-masing, lalu pelaksanaan kegiatan sampai rapat evaluasi setelah acara selesai. Nah, kalau kita lihat bersama, sebenarnya alur kerjanya ini kan sudah cukup lengkap ya teman-teman. Yang artinya setiap kegiatan itu nggak langsung dijalankan begitu saja, tetapi juga melalui berbagai tahapan yang sudah kami rencanakan. Jadi bisa dibilang walaupun HMPS MD ini adalah organisasi mahasiswa, tetapi sistem kerjanya itu sudah menyerupai sebuah organisasi profesional dalam skala yang lebih sederhana. Oke, selanjutnya masuk ke slide keempat, yaitu pengambilan keputusan dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya, mengenai pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya manusia, di HMPS sendiri itu keputusannya biasanya diambil melalui musyawarah bersama saat rapat pengurus. Jadi, setiap anggota itu diberi kesempatan yang sama, dalam porsi yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing sebelum keputusan itu benar-benar ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia sendiri, setiap anggota itu ditempatkan sesuai kemampuan atau bidang yang mereka kuasai. Contohnya, divisi MPO itu fokus pada kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa yang mengembangkan potensi mahasiswa. Selanjutnya ada divisi literasi, itu juga berjalannya lebih ke arah literasi dan juga seni. Begitu pula dengan divisi-divisi yang lain. Nah, pembagian tugas seperti ini itu penting teman-teman, supaya apa? Supaya pekerjaan itu tidak menumpuk pada satu orang saja dan koordinasi itu bisa berjalan lebih efektif. Oke, slide selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, walaupun penerapannya itu sudah cukup baik, tentu masih ada beberapa kendala yang sering kami temukan. Nah, salah satunya itu adalah adanya koordinasi antar divisi yang terkadang masih belum maksimal. Akibatnya, kadang informasi itu terlambat disampaikan. Kemudian yang kedua itu ada jadwal yang berbeda-beda. Contohnya kayak jadwal kuliah yang membuat jadwal benturan gitu loh teman-teman. Jadi sering membuat salah satu anggota itu sulit hadir saat rapat maupun saat kegiatan berlangsung. Nah, selain itu, administrasi dan dokumentasi organisasi itu juga masih perlu ditata dengan lebih rapih. Supaya apa? Supaya data lebih mudah dicari ketika dibutuhkan. Nah, menurut saya sendiri, kendala seperti ini tuh sebenarnya ya bisa dibilang cukup wajar. Karena semua pengurus itu juga memiliki kewajiban utama kan sebagai mahasiswa, yaitu belajar dan mengerjakan tugas seperti itu.
Di slide ke-6 ada solusi dan juga rekomendasi. Jadi beberapa solusi yang bisa dilakukan dari permasalahan yang saya sebutkan tadi itu bisa dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan sejak jauh-jauh hari. Supaya apa? Supaya tidak bentrok dengan jadwal perkuliahan maupun jadwal teman-teman panitia yang lain. Jadi teman-teman semua anggota itu dapat mengosongkan jadwalnya ketika hari itu. Kemudian memanfaatkan aplikasi digital. Contohnya ada WhatsApp, ada Google Drive, ada Google Calendar, dan segala macamnya untuk mempermudah koordinasi dan memantau progres pekerjaan. Oke, selain itu HMPS itu juga perlu membuat SOP sederhana sebagai pedoman pelaksanaan setiap kali diadakannya proker maupun program kerja. Dan yang paling penting itu adalah tetap melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai. Karena sebetulnya dari evaluasi ini, organisasi itu bisa mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya. Oke teman-teman, di slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi penerapan manajemen operasional di Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah itu sudah berjalan cukup baik karena HMPS sendiri telah menerapkan proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan juga proses evaluasi. Namun memang masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam koordinasi, lalu administrasi, dan juga pemanfaatan teknologinya. Nah, harapannya dengan perbaikan tersebut HMPS MD dapat menjadi organisasi yang semakin efektif, semakin profesional, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh mahasiswa. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.